Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel Bunda Ale. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Udah lama nih kita nggak ketemu. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe ya channel aku. Pada kesempatan kali ini kita akan ada dalam tema bercerita. Mau cerita tentang apa? Yuk ikutin terus. Beberapa belakangan hari ini kita sedang digemparkan tentang sebuah opini dari influencer kita yang beranggapan bahwa salah satu obat awet muda itu adalah dengan tidak mempunyai anak. Aku di sini nggak mau untuk memihak kepada siapapun, karena pada dasarnya kita mau memilih untuk child free atau tidak itu jatuh kepada diri kita sendiri dan setidaknya tidak merugikan orang lain. Cuman di sini aku mau untuk menyemangati para ibu-ibu semua. Untuk kita semua para ibu yang tidurnya kurang dari 8 jam, yang selalu mendengar rengekan anak kita, teriakan anak kita, apalagi kalau ibu-ibu yang mempunyai anaknya itu lebih dari satu. Pasti mendengar anak berantem setiap hari itu adalah hal-hal yang udah lumrah terjadi. Tidur kurang dari 8 jam itu mungkin bahkan udah hampir setiap hari jadi makanan sehari-hari kita. Kalau kita membicarakan tentang peran seorang ibu, itu pasti nggak lepas kaitannya dari yang namanya pengorbanan. Apa iya sih pengorbanan itu selalu erat hubungannya dengan sebuah penderitaan, dengan sebuah ketidaknyamanan? Kalau menurutku, sebuah pengorbanan itu adalah cara kita untuk bisa mendapatkan sesuatu yang nantinya akan kita petik di kemudian hari. Jadinya aku salah satu orang yang percaya bahwa tidak ada hal-hal yang tidak ada hasilnya dari sebuah pengorbanan itu. Bagi kita seorang ibu, kita harus berjuang, kita harus melakukan pengorbanan setiap harinya. Bukan untuk diri kita, tapi untuk anak-anak yang ada di belakang kita. Kita harus rela meluangkan waktu kita untuk mereka. Kita harus rela mencurahkan segala tenaga kita untuk mereka. Kita harus meluangkan apapun yang kita punya untuk mereka. Jangankan cuman sekedar harta, waktu, bahkan nyawa sekalipun, pasti di sini ibu-ibu kalian akan rela memberikannya untuk anak-anak. Selalu percaya dan yakin bahwa dari apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan kepada anak-anak kita itu tidak ada hal yang sia-sia. Dan itu bukan hal yang merugikan diri kita. Dengan punya anak nantinya kita akan terlihat menjadi tua atau apa. Punya anak gak punya anak, tua, muda itu bukan masalah punya anak gak punya anak kalau menurut aku. Kita punya anak ataupun tidak, jika sudah waktunya, kita pun akan menjadi tua. Dan apa yang salah sih dari terlihat menjadi tua? Toh memang sudah waktunya kita terlihat tua, kenapa jadi harus kayak mau dimuda-mudain? Ya nggak bisa, namanya itu kita menolak kodrat alam, ya kan? Kalau memang kita waktunya udah tua, ya udah, emang udah waktunya, ya kan? Kalaupun memang kita mau menarik garis merahnya, apa sih sebenarnya yang bisa membuat orang itu terlihat lebih muda dari umurnya? Kalau aku sih yang pertama pasti dari gaya hidup, dari makanan yang dia makan, dari olahraga itu pasti, ya kan? Bukan cuma dari sekedar remeh banget kayaknya dari kalau kita nggak punya anak berarti kita akan awet muda, dan berarti walaupun dia nggak ngomong, berarti yang sebaliknya kalau orang yang punya anak berarti akan terlihat cepat tua. Pada realitanya, di kenyataannya, begitu banyak contoh dari orang-orang terkenal lainnya yang mempunyai anak bahkan lebih dari satu, sudah berumur dan tapi dia masih terlihat muda. Jadi teori itu bisa dipatahkan, bisa dibilang begitu, opini itu. Si influencer ini pun dia berkata bahwa itu sebenarnya cuma candaan. Kayaknya nggak etis banget kalau itu dijadikan sebuah candaan, karena aku percaya dari apa yang dia ucapkan itu banyak dari ibu-ibu yang mengalami
ngerasa mungkin kok kayak gitu sih opininya, apa nggak nyakitin, apa tidak menyinggung dari perasaan orang lain. Di tengah opini yang seperti itu, kita sama-sama sebagai ibu ini tahu betul bagaimana pengorbanan untuk bisa membesarkan seorang anak. Bukan hanya membesarkan seorang anak, dari kita mulai mengandung pun itu pengorbanan sudah dimulai. Dimana saat kita mengandung itu rasa tidak nyaman, tidur kurang, posisi tidur tidak nyaman kalau kandungan kita sudah besar. Nafas juga kadang-kadang jadi tidak leluasa, melakukan hal-hal yang lain juga menjadi terbatas. Tapi itu semua tetap harus kita jalanin demi apa? Demi untuk mengandung buah cinta kita, ya kan? Begitu. Jadi ya kita bayangin deh, beberapa orang itu bersusah payah untuk bisa mendapatkan anak. Segala caranya mereka tempuh. Kita nggak tahu perjuangan orang-orang dalam membesarkan anaknya, dan kita nggak pernah tahu bagaimana perjuangan mereka untuk bisa mendapatkan anaknya. Tahu-tahu ada orang yang bisa beropini kalau kita nggak punya anak itu bisa membuat kita terlihat awet muda. Yang pastinya semua para ibu tetap semangat menjalankan perannya, karena peran sebagai ibu itu adalah tugas mulia, tugas yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kayaknya nggak akan ada deh bisa menyandingi tugas mulia seorang ibu. Apa sih yang buat kita jadi menjelek-jelekan satu status dengan status yang lainnya? Nggak ada kayaknya yang perlu. Kita ini semua sama aja, sama-sama manusia biasa yang punya kelebihan dan punya kekurangannya masing-masing. Jadi kita nggak perlu untuk menjelekkan satu sama lain. Dan ada pelajaran yang bisa aku petik dari kejadian ini. Terkadang kita terlahir untuk menjadi orang pintar aja itu nggak cukup. Kita perlu iman, kita perlu untuk pengetahuan yang mendalam, kita perlu yang namanya sopan santun dan bermoral. Berapa banyak orang yang sangat pintar, orang-orang yang jenius bisa dikatakan seperti itu, tapi mereka justru tidak mempunyai moral. Mereka justru tidak pandai untuk menjaga perasaan orang lain. Untuk apa sih kita punya kepandaian selangit, tapi kalau kita untuk berinteraksi sesama manusia aja kita nggak bisa. Untuk menjaga perasaan orang aja kita nggak bisa. Memang benar, kita nggak bisa untuk menjaga semua perasaan orang, tapi setidaknya kita ini kan tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan. Jadi kalau memang sekiranya perkataan itu tidak perlu untuk dikatakan, ya sudah, tidak usah. Kalau sekiranya perkataan itu nantinya bisa menimbulkan huru-hara, bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi beberapa pihak, ya jangan, ya kan? Saat kita menyadari bahwa kita melakukan kesalahan, yang sebaiknya kita lakukan itu adalah meminta maaf, bukan terus memberikan statement-statement yang melakukan pembelaan terhadap dirinya. Nggak ada salahnya kok kalau kita mau minta maaf atas apa opini, atas kata-kata yang udah kita lakukan ke publik. Jadi jangan menutupi kesalahan kamu terus dengan kata-kata. Tapi kalau memang apa sih salahnya, oh iya saya minta maaf atas apa yang sudah saya katakan, itu kan akan jauh lebih baik dan mungkin akan membuat kegaduhan itu berhenti, ya kan? Kalau kalian mau memilih untuk child free atau tidak, itu terserah. Cuman tolong jangan sakiti hati para ibu-ibu yang ada ini, karena kita semua sedang berusaha untuk membesarkan anak-anak kita. Kita sedang berjuang. Dan saya yakin influencer tersebut pun sedang berjuang untuk hidupnya. Bagaimana kalau hidupnya dibilang, pasti dia juga nggak nyaman kan? Dia mengumumkan dirinya untuk memilih child free aja itu sudah menimbulkan huru-hara. Ditambah lagi dengan opini yang seperti ini. Jadi
apabila kita menjadi seorang influencer, orang yang memberikan dampak banyak kepada orang banyak, sekiranya bisa lebih santun dalam beropini, karena sedikit banyak apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat itu akan dicontoh oleh orang banyak, ya kan? Sayangnya itu sih. Mungkin kalau opini ini dibuat oleh orang-orang yang biasa aja, orang-orang yang tidak mempunyai dampak banyak bagi orang-orang, tidak akan menjadi semua masalah. Cuman yang jadi masalah, opini ini dibuat oleh orang yang mempunyai followers banyak, ya kan? Jadi sih kalau pesan aku untuk para ibu semua, tetap fokus mengurus apa yang harus diurus. Cintai keluargamu, karena nanti mereka akan mencintai kamu apa adanya. Kita nggak perlu, jangan merasa saat kita mengabdikan diri kita kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada suami, itu menjadi suatu beban. Tidak sama sekali. Itu adalah tugas yang sangat mulia. Untuk kalian para ibu, mau yang ibu bekerja, ibu yang di rumah, ataupun apa, kalian tetap sama-sama seorang ibu yang sudah hebat. Kalian semua sedang berjuang mempertahankan apa yang ada, itu hebat. Jadi tetap semangat. Kita sama-sama untuk saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Karena kita tahu tugas menjadi seorang ibu itu bukan tugas yang mudah. Itu adalah tanggung jawab besar, dan itu adalah tanggung jawab yang mulia, karena datangnya langsung dari Allah. Jadi kita harus jaga betul tanggung jawab itu agar kita bisa melakukan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Apa ada sih yang beranggapan bahwa anak itu adalah beban? Jelas tidak. Karena apa? Karena kehadiran mereka itu adalah membuat hidup ini menjadi lebih berwarna. Karena kehadiran mereka itu menjadi alasan saat kita mulai patah semangat, saat kita sedang mulai, oh kok kayaknya kayak gini banget ya. Pasti saat kalian lihat anak-anak kalian, saat kalian pulang kerja terus bertemu dengan mereka sambut kehadiran kalian, itu rasanya kayaknya nggak ada yang sebanding ya. Melihat mereka semakin hari semakin pintar, ya kan? Melihat mereka lahap makan, lincah, pokoknya itu nggak apa ya, rasa bahagia apapun nggak ada yang bisa menyamakan saat kita melihat anak-anak kita bahagia tanpa pernah disadari. Dulu kan mbak-mbak influencer ini adalah seorang anak juga. Bagaimana kalau dulu orang tuanya menganggap dia adalah beban? Pasti dia akan sedih, ya kan? Dan sama dengan anak-anak kita. Bagaimana sih rasanya kalau anak-anak kita tahu kalau dia adalah beban, ya kan? Kalau aku sih nggak ngerasa dia beban, tapi dia adalah tanggung jawabku. Selama sampai sekalipun nanti mereka sudah punya kehidupan masing-masing, sudah berumah tangga, sudah menemukan pasangannya masing-masing, pasti kita sebagai orang tua pun nggak akan merasa lepas tanggung jawab. Kita pasti akan terus mengontrol nih dari jauh kehidupan anak kita tuh gimana ya. Pasti kita akan tetap kayak gitu, ya kan? Cuman mungkin semakin besar semakin dikurangi, jadi biar nggak kelihatan banget kalau kita tuh masih momong banget anak, ya kan? Sampai mereka itu pun kita tetap terus mengontrol mereka. Jadi kayaknya kalau anak dibilang beban itu aku sama sekali nggak setuju, karena bagiku mereka adalah kehidupanku. Tanpa mereka mungkin hidupku nggak akan menjadi seperti ini, mungkin aku nggak akan sesemangat ini, mungkin aku nggak akan sebegairah ini. Jadi anak kita adalah anugerah dari Allah, dan kehadirannya itu selalu dinantikan oleh setiap pasangan yang sudah menikah. Menurutku sih begitu. Jadi kalau ada orang mau menikah tapi tidak menginginkan punya anak, itu di luar rata-rata, ya kan? Tapi kalau memang mereka mau memilih seperti itu, ya up to you, karena itu hidup mereka dan pasti mereka punya alasan-alasan tertentu.
Jadi pesan aku untuk ibu-ibu semua, jangan lupa untuk tetap mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidupnya. Menyayangi keluarga, anak dengan sepenuhnya, karena apapun yang kita berikan, baik materi, baik kasih sayang, apapun itu semuanya nantinya akan balik lagi ke kita sendiri. Saat kita menyayangi mereka seutuhnya, kita sedang menyayangi diri kita seutuhnya. Jadi nggak akan pernah rugi saat kita memberikan yang terbaik untuk keluarga, dan memang sudah seharusnya. Kalau kita tidak mau baik sama keluarga, sama anak, sama suami, sama istri, kita mau baik sama siapa lagi, ya kan? Karena keluarga adalah tempat kita kembali. Anak-anak nanti keberadaannya itu akan membuat rumah menjadi hangat. Bandingkan saja rumah yang mempunyai anak dengan yang tidak mempunyai anak, itu pasti rasanya akan beda. Kehangatan itu akan lebih terasa di dalam rumah seorang pasangan yang mempunyai anak-anak. Mungkin memang akan terjadi banyak keributan, berisik, teriakan, tangisan, tapi itulah warna dalam kehidupan. Ketika warna itu banyak di dalam suatu gambar, itu akan terlihat lebih indah. Tapi ketika warnanya hanya 1, 2, itu terlihat akan seperti monoton. Seperti itu pun kehidupan ketika kita mempunyai anak-anak. Jadi semangat terus ibu-ibu, jangan pernah merasa terbebani atas tugas mulia yang sedang kalian emban. Sadari betul bahwa anak-anak kalian adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kalian jaga, yang harus kalian sayangi dan cintai dengan sepenuh hati. Untuk semuanya, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe channelnya Bunda Ale. Aku udah mau menuju 3000 subscriber. Yuk, yang belum subscribe, subscribe sekarang ya. Aku hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Jangan lupa untuk diklik like, share, dan komen juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.